Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan ngebahas kenapa nggak hamil tapi kok nggak mens. Penasaran nggak? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Jadi kenapa seorang wanita itu tidak mens padahal lagi nggak hamil? Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan seorang wanita itu tidak mengalami menstruasi. Penyebab yang pertama bisa dikarenakan tidak seimbangnya hormon di dalam tubuh kita. Proses menstruasi itu merupakan proses yang panjang, nggak langsung tiba-tiba mens gitu aja nggak. Tetapi ada banyak hormon yang bekerja dalam proses menstruasi itu. Di dalam otak kita, di hipotalamus, mengeluarkan hormon yang namanya GnRH. Hormon GnRH ini merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan hormon yang namanya FSH dan LH. Nah, kemudian hormon FSH dan LH ini merangsang ovarium kita untuk memproduksi sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, kalau misalkan hormon-hormon ini bekerjanya dengan teratur, dengan maksimal, dengan stabil gitu ya, maka menstruasi kita itu juga akan teratur. Tetapi kalau misalkan hormon-hormon ini kacau, nggak seimbang, nggak stabil gitu ya, ada yang error gitu. Nah, bisa jadi menstruasi kita itu terganggu, bisa jadi tidak mens, atau mensnya sedikit-sedikit, atau bahkan mens terus-terusan. Kemudian penyebab yang kedua, kenapa seorang wanita bisa mengalami gangguan menstruasi? Bisa dikarenakan PCOS. PCOS merupakan Polycystic Ovarium Syndrome, kondisi di mana sel telurnya kecil-kecil dan gagal berkembang. Jadi sel telurnya ini kecil-kecil terus nggak bisa pecah atau dia tidak bisa berkembang. Harusnya sel telur itu kan dari kecil kemudian membesar dan kemudian pecah. Kalau sudah pecah itu terjadi ovulasi namanya. Kalau misalkan sudah terjadi ovulasi, kalau dibuahi oleh sel sperma bisa terjadi kehamilan. Kalau misalkan tidak dibuahi, sel telur ini akan luruh dan keluar bersama menstruasi. Seorang wanita mengalami PCOS, sel telurnya itu kecil-kecil seperti rantai gitu kalau di USG dan dia tidak bisa berkembang sel telurnya. Nah, kondisi ini juga dipengaruhi adanya hormon androgen yang berlebih di dalam tubuh seorang wanita itu. Jadi hormon androgen itu merupakan hormonnya si pria. Seorang wanita itu punya juga hormon androgen, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Nah, kalau PCOS ini itu hormon androgennya itu berlebih sehingga tidak jarang seorang wanita yang PCOS itu tumbuh bulu-bulu di tangan, di kaki, di kumis, di janggut gitu ya. Jadi tumbuh bulu-bulu yang berlebih kayak gitu. Kondisi seorang wanita yang PCOS ini biasanya jarang sekali mengalami ovulasi sehingga sulit sekali untuk menentukan masa suburnya kayak gitu. Nah, kemudian penyebab yang ketiga bisa jadi lagi menyusui. Nah, kalau ibu yang lagi menyusui itu di dalam tubuhnya banyak sekali hormon prolaktinnya. Hormon prolaktin ini seperti berbalik arah gitu sama hormon menstruasi. Ketika hormon prolaktin tinggi, biasanya hormon menstruasi ini akan ditekan sehingga tidak mengalami mens kayak gitu. Oleh karena itu tidak heran apabila seorang ibu menyusui yang menyusuinya eksklusif gitu ya, itu bisa dijadikan KB karena seorang ibu yang menyusui eksklusif biasanya belum subur dan bisa dijadikan KB kayak gitu. Kemudian penyebab selanjutnya, kenapa seorang wanita tidak mengalami menstruasi dikarenakan adanya pengaruh obat-obatan hormonal. Contohnya obat-obatan KB, bisa suntik 3 bulan, bisa implan gitu ya. Nah, obat-obatan hormonal ini mempengaruhi siklus menstruasi di dalam tubuhnya, mempengaruhi hormon-hormonnya gitu ya. Jadi menstruasinya tidak teratur atau mungkin tidak mens kayak gitu. Penyebab selanjutnya, kenapa seorang wanita itu tidak bisa mens? Bisa juga dikarenakan kondisi hymen imperforata. Nah, hymen imperforata itu seperti ini. Hymen imperforata artinya
lapisan selaput darahnya itu menutupi seluruh lubang vagina sehingga tidak menyisakan celah untuk keluarnya darah menstruasi. Nah, biasanya kalau seorang wanita itu memiliki hymen imperforata itu dia tidak mens dari kecil, dari ketika dia remaja gitu ya. Biasanya kan kalau seorang wanita itu remaja itu akan mengalami menstruasi. Tapi kalau yang memiliki hymen imperforata ini dia tidak menstruasi gitu. Mungkin sampai sekitaran umur 17-an kok tidak mens. Barulah ketika dia sadar kok tidak mens, padahal mengalami nyeri perut setiap bulannya kayak gitu, ketika sudah diperiksa ternyata ada hymen imperforatanya. Ketika seorang wanita itu memiliki hymen imperforata, biasanya dokter akan melakukan insisi untuk membuat celah sehingga darah mensnya nanti bisa keluar. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.